Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Budiono, dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bagian yang sangat penting ini. Bapa kami yang di surga, hati kami melimpah dengan rasa syukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang berdosa, yang hina ini, untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada seluruh pendengar. Berkati para pendengar yang mendengarkan acara ini. Berkati keluarganya, pekerjaannya, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara, kita masuk pada bagian pertama dalam Katekismus Heidelberg ini dengan tema sengsara manusia. Bagian pertama, sengsara manusia. Masuk pada minggu yang kedua. Minggu yang kedua ini terdiri dari 3 pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan 3, 4, dan 5. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Demikian. Dari mana saudara mengetahui sengsara saudara? Jawabannya, dari hukum Taurat Allah. Saja kita untuk membaca bagian firman Tuhan saudara di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hukum atau aturan dibuat itu supaya manusia itu tertib, supaya hidup lebih baik, teratur, terarah, dan terhindar dari mara bahaya atau kecelakaan. Contoh, di dalam perempatan kita menemukan rambu-rambu lalu lintas. Di dalam perempatan yang ramai kendaraan, kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas pasti terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena saling mendahului, ingin cepat-cepatan di dalam berjalan, dalam mengendarai sepeda motor atau mobil, sehingga terjadi kecelakaan. Maka diberikan rambu-rambu lalu lintas supaya teratur, tertib, memberi kesempatan yang lain untuk berjalan lebih dulu, menahan diri untuk berhenti sejenak, supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, sama saudara, nomos adalah hukum Taurat itu menuntut ketaatan dengan sempurna. Menuntut ketaatan dengan sempurna. Ini sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Ia mengatakan demikian di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Tuntutannya itu adalah kesempurnaan, saudara. Coba saudara, kalau kita memberikan memberi nilai kita, ketaatan kita kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, itu kalau kita bernilai dari 1 sampai 100, kira-kira kita mau memberi nilai berapa atas ketaatan kita kepada hukum Allah, atas perintah Tuhan itu? Atau mungkin ada yang mengatakan 50 misalnya, 60, ada yang mengatakan 80, 90 misalnya, atau ada yang mengatakan 99. Saya berani memberi nilai itu. Nah saudara, walaupun kita berani memberi nilai 99,
kurang satu mencapai 100, itu tidak sempurna. Nilai sempurna terletak pada angka 100. Jadi gagal. Ya, jadi gagal. Kenapa? Karena tuntutan Tuhan adalah sempurna. Mentaati hukum Taurat sempurna. Berarti tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena tidak bisa mencapai kesempurnaan. Jadi saudara, melalui hukum Taurat, dosa menjadi kelihatan. Hukum Taurat menunjukkan siapa kita sebenarnya. Hukum Taurat menelanjangi kita, menunjukkan kebobrokan kita, ketidaktaatan kita, kegagalan kita di dalam menjalankan perintah Allah. Kehadiran hukum Taurat justru menunjukkan kuasa dosa menjadi jelas yang menggerogoti kita. Sebab hukum Taurat sifatnya itu kudus dan rohani. Jadi tidak ada satupun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena memang tidak sanggup manusia itu melakukan hukum Taurat. Siapa orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Atau nabi lah yang bisa mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Apakah ada? Tidak ada. Semuanya gagal melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat menunjukkan siapa sebenarnya kita. Kalau kita ini adalah orang-orang yang sering melanggar hukum Allah. Coba kita lihat contoh dalam Alkitab. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 27. Di sana kan ada seorang pemuda kaya raya ini saudara. Bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang ada dalam hukum Taurat, lakukanlah itu." Pemuda kaya itu menjawab, "Oh guru, aku sudah tahu itu. Sejak kecil aku tahu. Sejak kecil aku sudah diajari oleh orang tuaku." Karena dia seorang Yahudi. Sejak kecil aku sudah tahu itu. Bahkan tidak hanya sudah tahu, aku lakukan. Waktu kecil aku sudah lakukan semuanya itu. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Jualah harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Mendengar jawaban Yesus, pemuda itu sedih dan meninggalkan Yesus. Dari sini kita tahu saudara, bahwa pemuda ini tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Ketika ditanya, "Jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Lalu dia pergi dengan sedih. Sebenarnya hukum pertama sudah gagal. Kenapa? Karena ada Allah lain di hadapan Allah. Siapa Allahnya? Hartanya itu menjadi Allahnya. Jadi gagal. Kalau hukum pertama sudah gagal, pasti kalau kita runtut semuanya gagal. Berarti pemuda kaya ini yang mengatakan, "Aku sudah lakukan semuanya itu. Sudah, kurang apa lagi?" Ternyata kalau diteliti, dicermati, mereka gagal di dalam menjalankan hukum Taurat. Saudara. Jadi memang tidak satupun orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Maka manusia patut dimurkai. Hidupnya itu terancam dalam murka Allah. Karena apa? Kegagalan di dalam menjalani hidup ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Kristus, dari sini kita bisa belajar pentingnya
hidup yang mentaati Allah. Pentingnya menyadari kalau kita ini adalah orang yang malang, orang yang timpang, orang yang buta, orang yang telanjang. Jadi jangan sombong kalau bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kenyataannya semuanya itu tidak ada apa-apanya. Ketika dinilai, ketika diukur di dalam melalui hukum Allah, hukum Taurat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.